Ini antara hal yang paling aku suka ketika membeli takjil di Malaysia. Bukan cuma membeli, tapi ada yang ngasih gratis. Dalam kata arti lain itu sedekah kayak. Aduh, lagi-lagi rendang. Kenapa? Tak pernah makan rendang ke? Kalau hanya setakat makanan, hewan pun juga berebut makanan. Yang membedakan yaitu tentang adab dan akhlak. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ini orang Indonesia yang berkoar-koar. Indonesia ini kaya dari sumber daya alamnya. Bahkan barusan kemarin-kemarin itu ya, Indonesia menang pertandingan bola sepak melawan Bahrain. Apa dampaknya, geng? Ramai juga netizen Indonesia yang menyombongkan hal itu ke Malaysia. Apa tanggapan orang Malaysia, geng? Orang Malaysia kata di kolom komentar saya, tak apa, kami tak menang dalam perlombaan bola sepak asalkan kami tak berebut makanan. Macam mana boleh bangga memenangkan perlombaan sedangkan rakyatnya sendiri, masyarakat awam itu masih banyak yang kelaparan. Bahkan soal makanannya pun itu sampai berebutan, geng. Nah, ini ada salah satu TKI, tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia. Dia orang itu memberikan gambaran, memberikan contoh macam inilah adab dan juga akhlak Malaysia, rakyat Malaysia soal sedekah makanan ataupun kongsi rezeki berupa makanan. Adakah berebut macam di Indonesia? Kita tengok dulu videonya. Ini antara hal yang paling aku suka ketika membeli takjil di Malaysia. Bukan cuma membeli, tapi ada yang ngasih gratis. Dalam kata arti lain itu sedekah kayak. Enak banget di sini. Lihat, aku dapat 6 tin air berkarbonat, guys. Lumayan lah nambah-nambah stok di kulkas. Terima kasih ya yang udah memberi, semoga dimurahkan rezeki. Amin. Seorang pengguna TikTok telah kongsikan satu video orang ramai termasuk individu bukan Islam sedang berkumpul untuk berbuka puasa bersama-sama di Masjid Jamek Muhammadi, Kelantan. Lebih mengharukan apabila mereka tidak terus makan tetapi menunggu azan maghrib seperti yang lain bagi menghormati bulan ini Barakat toleransi, ini. geng ya. Selain itu, beberapa orang wanita berbangsa Cina kelihatan menikmati sebiji kurma sebelum menjamah hidangan yang disediakan oleh pihak masjid. Nice. Ia memaparkan kegembiraan masyarakat di sana yang teruja dapat berkumpul untuk menjamu selera. Ada Malah, bangsa mereka India juga tidak melepaskan peluang untuk mengeratkan silaturahim. Menanti mentari terbenam di pelataran Masjid Sultan Abdul Samad Jami yang sudah berdiri kokoh sejak 1909 adalah sebuah lukisan Ramadan yang tak terlupakan. Alur waktu membawaku dari hiruk-pikuk bandara melalui jendela kereta langsung menuju jantung kota, di mana sekitar 30 menit sebelum panggilan maghrib berkumandang, pelataran masjid yang menjadi beranda Sungai Gombak telah dipenuhi wajah-wajah yang menanti saat berbuka. Dengan menara Kuala Lumpur menjulang anggun bagai mercusuar di kejauhan. Di sana, tangan-tangan kebaikan dari para sukarelawan masjid dengan tulus menyalurkan berkah Ramadan berupa hidangan sederhana yang nikmat ditemani segelas minuman pelepas dahaga dan beberapa butir kurma yang manis. Ketika seruan merdu azan maghrib akhirnya memecah keheningan senja, sebuah simfoni yang menyentuh jiwa. Rasa syukur dan kebersamaan terasa begitu kuat saat kami semua menikmati anugerah berbuka ini. Setelah membasahi kerongkongan dan menikmati buah kurma, langkahku terarah menuju tempat wudhu, membersihkan jiwa sebelum akhirnya larut dalam barisan kekhusyuan sholat maghrib berjamaah di dalam rumah ibadah yang syarat akan sejarah. Sebuah bab indah dalam perjalanan Ramadanku. Kalau kita tengok barusan macam ini, kita tengoknya itu macam damai, sejuk, adem ayem gitu ya. Karena kongsi rezeki ini boleh menimbulkan kebaikan dan juga boleh menimbulkan kericuhan, geng. Ini soal adab. Dan yang barusan ini adalah video gambaran orang-orang yang beradab dan berakhlak. Contoh
agar ramai orang yang menirukan hal tersebut. Karena kenapa, geng? Karena kalau soal hanya berebut makanan ya, kalau soal berebut makanan, hewan pun juga berebut makanan. Apa bedanya hewan dengan manusia kalau kita sama-sama berebut makanan? Tak punya adab dan juga akhlak. Itulah pentingnya, geng. Pentingnya adab dan juga akhlak. Dalam video ini saya bukan ada niatan untuk menjelekkan negara saya sendiri, tapi karena saya cinta, saya peduli dengan negara saya, maka saya mempunyai patokan yang fakta, yaitu Malaysia, agar kita boleh menirukan hal-hal kebaikan dari negara jiran kita. Karena masih banyak lagi hal-hal yang positif, hal-hal yang kebaikan ke negara jiran kita, Malaysia. Saya tahu masih ramai orang yang menghujat saya. Mungkin orang-orang Indonesia mengatakan saya ini penjilat, saya dan lain-lainnya lah. Ramai juga yang mengatakan macam itu. Tapi tak apa. Yang penting saya mempunyai niat yang tulus, mempunyai niat kebaikan untuk memperbaiki adab dan juga akhlak orang Indonesia. Sebab kenapa, geng? Yang kemarin itu baru viral, geng. Seorang kebaikan, orang yang berbuat baik di Indonesia, seorang influencer yang bernama Willy Salim ya, di situ merasa terzalimi ketika dia orang itu berbagi rendang 1 ekor lembu. Ramai netizen yang tak terima dengan hal tersebut. Konon katanya dia orang settingan lah, apalah, dan kini terulang lagi. Seorang dokter sekaligus influencer Indonesia yang bernama Dr. Richard Lee, dia membuat lagi di situ karena dia tak percaya kalau warga Indonesia khususnya di Palembang itu mempunyai mentality yang macam itu. Dan apa yang terjadi, geng? Dia buat makan besar-besar lagi 300 kilo, lebih banyak daripada Willy Salim. Endingnya sama aja. Apakah kita ini tak boleh buka mata soal hal ini? Di video berikutnya saya akan menunjukkan reaksi orang Indonesia yang mengenai hal tersebut. Bahkan warga Indonesia khususnya di Palembang itu merasa malu dengan hal ini. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak saja videonya. Aduh, lagi-lagi rendang. Kenapa? Tak pernah makan rendang ke? Tak pernah makan rendang ke? Buat malu ya. Hari itu ya si Willy Salim, ya rendang dia hilang 1 belanga ya, sekitar 200 kilo daging ya. Sekarang si Richard Lee konon-konon ya nak menunjukkan lah bahwasanya masyarakat di situ tak seperti yang dibayangkan. Dia pun nak buat lagi lah ya, masak rendang bersama Pemkot Kota Palembang ya. Tapi lagi-lagi terjadi kerusuhan ya, tak bisa beratur ya. Banyak yang tak dapat rendang tuh. Kenapa? Tak pernah makan rendang ke? Tolonglah ya, tolong jangan buat lagi hal-hal masak rendang bersama macam ni ya. Buat malu tau, ditengok seluruh dunia ya. Seakan rakyat Indonesia ni macam dah kelaparan sangat ya. Tolonglah jangan buat lagi influencer ya, konten-konten kreator, tolong jangan buat acara-acara masak-memasak macam ni lagi ya. Tapi tak seluruh Indonesia lah. Coba tengok di Papua, boleh je mereka beratur ya. Kenapa ni? Buat sekarang dapat apa? Dapat rendang 2 ringgit. Jadi cukup apa? Tidak cukup. Sudah kalian video tadi? Kalau belum, tengok video fullnya di tempat tadi. Aku sebagai wong Palembang sangat sedih-sedih-sedinian aku nyingoknya. Apa aku ngomong? Soal rendang ini tidak pernah habis. Ada kata wong tuh habis ke. Tidak, ini berlanjut. Makin dibuat lagi.
Makin dibuat lagi rendang, makin dibuat lagi Palembang. Cek membuktikan kalau Palembang damai, tentram. Apa ternyata? Tengok videonya. Bibi tuh ngomong 2 iris tidak cukup. Aku udah nyala ke Bibi tuh. Tidak aku salah ke. Bagi yang berpikir jernih. Tapi netizen mana tahu. Yang tidak senang nengok Palembang makin membenci Palembang. Yang benci Palembang makin dak agam dengan Palembang. Nama Palembang makin buruk di mata wong yang tidak mengenal Palembang. Bagi Bibi tadi dapat 2 iris tidak cukup, dia antri panjang-panjang cuma dapat 2. Sebagai hati nurani aku, ya aku akan mendukung dia. Capek woi dia antri sepanjang ida aku tengok cuma dapat 2 iris. Ada lagi netizen ngomong, kalau nak banyak masak dewek, nak beli dewek, enak bibit di rumah. Baca komenan kamu. Ya ampun. Bagi kita yang mampu misalnya pun dapat 2 bersyukur. Tapi jujur, mereka ada antri sepanjang itu cuma dapat 2 iris. Kasihan. Dan bagi yang membagikan, ya mereka berbagi biar yang lain dapat. Cuma menurut aku, bagi-bagi rendang ini makin kesini Palembang makin jelek adonyo. Wong tuh tidak semuanya bersyukur. Ngerti? Tidak semua itu merasa cukup. Dapat 2 ada yang bersyukur. Tidak dapat 2 ya wajar, dia lah panas, antri panjang. Cepat dia nak bersyukur, dia orang bertiga dapat 2. Ada tidak dapat juga. Jadi bingung aku sekarang nih. Palembang makin jelek di mata kalian semuanya. Bagi aku pribadi, please janganlah kamu ngejelek-jelek ke Palembang lagi. Sudah, stop. Kasihan loh. Kamu komen-komen tuh terlalu jahat kamu dengan Palembang. Dan buat oknum yang menggoreng tentang rendang ini, bagi aku udah cukup lah. Jangan ada lah jilid ketiga lagi. Nanti jilid 1 rendang hilang, jilid 2 rendang kurang. Jangan ada jilid ketiga, oke? Please, Palembang damai. Namun saat kupon disebar oleh panitia, warga seketika berdesak-desakan berebut kupon pengambilan rendang. Panitia telah yang harusnya jadi ajang pembuktian tapi malah berakhir rusuh dan malah jadi memvalidasi, bos. Di sini gue tidak akan menyalahkan warga Palembangnya, tapi yang akan gue salahkan adalah artis dan influencer yang bilang kejadian kemarin itu settingan. Gimana, bos? Masih bisa bilang settingan? Itu udah proper loh, penjagaannya banyak, dipagerin juga tapi rusuh-rusuh juga. Gue sih kalau jadi kalian malu ya, udah lapor ngelapor, kutuk mengutuk, bilang settingan. Aduh, gue gak kebayang sih malunya kayak gimana itu. Makanya kan udah berkali-kali gue bilang dalam menyikapi hal rendang kemarin, kalian tuh harus netral dulu, bos. Rasa kekeluarganya dikesampingkan dulu, personal ke Willy Salimnya harus dikesampingkan dulu. Sebenarnya ya kita bisa pakai analogi yang sederhana. Misalkan kalian punya anak kalian ketahuan ngambil punya orang lain tanpa seizin yang punya, terus orang yang punya mergokin, ngevideoin, terus ngeviralin. Pertanyaannya adalah siapakah yang akan kalian salahkan? Kalau kalian waras, kalian akan menyalahkan anak kalian dulu kan. Tapi kalau orangnya batu, denial, udah pasti akan menyalahkan yang punya ini. Dari awal juga gue udah bilang damai aja. Ini malah bikin ajang pembuktian, bukan yang ngebuktiin tapi malah jadi memvalidasi. Apakah nama Palembang makin bagus? Makin jelek kan. Makanya kan gue bilang stop ya, stop. Jam 2 tadi antri di sini. Jam 2 tadi. Sekarang dapat apa? Dapat rendang 2 iris. Jadi cukup apa? Tidak cukup, kami bertiga. Ya kalau kurang, beli masak sendiri, Bu. Namanya juga gratis, berapapun dikasih ya udahlah syukurin aja. Terus ibu maunya berapa banyak? Seember. Ini aja masih banyak yang gak kebagian, Bu, sampai rusuh kayak gitu. Ada gara-gara oknum ini Palembang makin digoreng aja udah. Makin dijelek-jelekin. Ditambah lagi gara-gara berita ini nih. awalnya kegiatan ini berjalan tertib, namun saat kupon disebar oleh panitia, warga seketika berdesak-desakan berebut kupon pengambilan rendang. Panitia telah Sumpah ya, sebenarnya nggak ada yang salah sama berita ini, tapi narasinya itu loh, kayak bisa nggak bilang tertib aja gitu loh, berebut kuponnya bisa diilangin nggak? Dan gara-gara berita itu, coba kalian lihat kolom komentarnya.
Ini gue cuma mau berpesannya sama kalian ya, stop saling menghujat. Kita satu, kita sama, kita satu Indonesia men. Jadi udahlah, itu nggak bagus. Itu udah ada yang lapor, coba cari tuh konten kreator Palembang melaporkan Willy Salim menjelekkan nama Palembang demi konten. Iya, gue tahu udah ada yang ngelaporin, tapi masalahnya laporannya sekarang udah sampai mana, Bos? Ditanggepin nggak, Bos? Willy Salimnya ditangkep nggak, Bos, sekarang? Sekarang orangnya lagi di Jawa, Bos. Lagi di Jawa, lagi bagi-bagi juga, Bos. Di kota Jawa, Pulau Jawa. Ramai sekali, halo semuanya. Yang sabar ya. Kenapa Willy Salim nggak ditangkep, Bos? Ya karena dia nggak salah, Bos. Ngerti nggak, Bos? Gua tahu banyak konten kreator, artis yang gak seneng sama Willy Salim. Gua tahu, Bos. Tapi di sini lu harus netral. Personalnya diilangin dulu. Memang gue tahu ini pahit bagi warga Palembang, tapi ini kan fakta. Nah, disinilah kita harus membenahi gimana caranya ke depannya bisa lebih baik lagi. Buat Dipo nih, mendingan lu bantuin gue mengedukasi netizen dan warga Indonesia supaya jangan pernah menyamaratakan semuanya, Bos. Itu hanya segelintir orang. Dan ingat, gak semua warga Palembang kayak gitu. Lagian nih buat kalian, para influencer sana, jangan cepat tersinggung. Lihat tuh Jawa. Apa-apa Jawa yang kena. Lu baca nih ya, dari kasus Palembang ini aja masih ada aja yang bawa-bawa Jawa. Tapi ada nggak influencer Jawa yang speak up, yang marah? Sebagai wong Palembang, Bibek Nyonyir ini sebenarnya malu ya. Dengar berita yang konten kreator Willy Salim berbagi makanan rendang 200 kilo dan sop buah durian itu ya. Jujur baik ya, memang setiap wisatawan ya yang datang ke Palembang itu pastinya nak datang ke ikonnya Palembang. Nah, BKB itu adalah salah satu ikonnya Palembang, benteng itu ya. Tapi di situ terkenal banyak maling, banyak copet, banyak pengemis ya, pengamen-pengamen. Sudah itu banyak pula pedagang yang tidak jujur menurut Bibek di situ, khususnya pedagang mainan. Ya, pernah Bibek waktu liburan tahun 2024 kemarin. Nah, anak Bibek ini berjalan ya, tiba-tiba dinjok mainan, kirogin gratis itu tuh. Nah, rupanya bayar. Giliran anak diambil kan. Nah, anak aku nangis lah dia. Anak-anak dinjok mainan, senang pas nak diambil ya nangis dia. Pas ditanya berapa harganya. Nah, disitulah pedagang itu sekendak-kendak ngenjok ke harga mahal dengan kita nengok anak kita nangis nak mainan itu ya. Menurut Bibek caranya dia berdagang itu curang sudah. Seolah-olah makso pedagang pembeli nak beli dagangan dia. Nah, di situ sudah ada serak Bibek dengan jalan-jalan di daerah Benteng itu. Belum lagi ya nak makan, baru nak makan banyak lagi pengemis, baru nak macam ini lah datang, baru di tenggorokan ini lah ada lagi pengamen-pengamen itu. Sudah itu memang banyak nian situ copet, banyak nian uang kemalingan. Dan herannya ini Bibek ya, setiap kemalingan situ tidak pernah ada kasus yang terungkap. Anehnya cak uang itu tuh sekongkol cak itu. Nah, kalau kita tahu uang itu nak nyopet, kita nggak tahu, kita yang diintimidasi malahan sama uang situ cak kompak nian. Jadi memang menurut Bibek ya, di pasar 16 di BKB itu di Benteng ya, memang di situ sudah terkenal. Tapi sebagai pemerintah sudah tahu di situ banyak copet, banyak maling, harusnya lebih memperketat penjagaan di situ demi wisatawan ya, supaya uang tuh asal datang ke Palembang ndak muak cak itu, nah ndak dapat pengalaman buruk cak itu. Jadi kalau lah cak ini ya memang malu ke sudah ya. Itu pesan dari Bibek, kalau nak ke Palembang tuh hati-hati kalau daerah Benteng sama pasar 16 itu. Sumpah ini lucu banget ya. Ada beberapa konten kreator dari Palembang ini nggak terima gitu loh tentang masalah daging rendang Willy Salim yang hilang gitu aja di kota Palembang. Ada yang bilang daging rendang itu hilang hanya settingan aja. Ada yang bilang si Willy Salim ini mencari follower doang masak daging rendang di kota Palembang. Ada yang satu laki-laki konten kreator mau melaporkan Willy Salim atas pencemaran nama baik kota Palembang. Jadi gini ya, padahal di video Willy Salim tersebut pun ada polisinya. Dan polisi tersebut pun mengiyakan kalau daging rendangnya itu hilang dengan sekejap. Terus ada video pada rebutan es duren. Lihat kan, Koko liatnya aja yang kayak astaga, kenapa seperti itu? Memang nggak semua orang Palembang seperti itu, tapi mau gimana kejadiannya di kota Palembang? Sebenarnya masalah ini nggak perlu diperpanjang, cukup ya
yang kemarin ambil rendangnya itu perbaiki etikanya aja. Nanti takutnya nggak ada yang mau ke sana bikin acara atau apa. Guys, kalian tau gak sih video Koko Willy Salim yang lagi ngebagiin rendang, terus habis itu viral karena rendangnya itu hilang. Dan akhirnya sampai ada yang buat video untuk ngebandingin antara ketertiban warga Palembang sama warga Papua saat dikasih makanan gratis. Di sini tuh agak ngingetin pengalaman aku saat aku terbang di maskapai full service di Indonesia. Ini pure pengalaman aku pribadi, dan aku nggak tahu apakah teman-teman pramugari ngerasain hal yang sama juga. Kalau di video yang bagi-bagi makanan itu mereka antri, terus habis itu bahkan si video pertama ada kata-kata kayak doa dulu ya sebelum makan. Dan mereka nggak berebut, mereka sesuai antrian, terus taat. Dan saat aku ingat-ingat lagi saat aku terbang di maskapai full service ini, yang dimana kalian itu bisa nambah minuman sebanyak mungkin, kayak semau kalian. Asalkan memang kayak belum landing dan memang waktunya serving aja gitu. Aku yakin kalian gak percaya, tapi pengalamanku pribadi, warga Papua ini bener-bener polite. Dan selain polite itu yang paling aku rasain, mereka, mohon maaf banget, mereka itu nggak rakus sama sekali. Memang sih kita tuh bayar tiket, ya full service ya berarti kita bisa minta apapun gitu kan, selama persediaannya memang tersedia tanpa kita bayar. Dan itu nggak salah, itu hak kalian dan memang kewajiban kita sebagai pramugari atau pramugaranya yang memberikan kalian itu haknya atau makanan kalian, minuman kalian. Cuma di sini perbedaannya mau aku highlight saat kalian jadi pramugari dan kalian terbang di berbagai kota di Indonesia. Salah satunya saat kalian terbang ke Papua, yang dimana kalau kalian tahu, kalian bisa cek harga di online sekarang berapa sih harga tiket dari Jakarta ke Papua. Itu kalau nggak salah, kalau misalkan direct flight tanpa kalian stop bisa di 5 jutaan. Dan itu untuk maskapai full service di Garuda. Kadang ya range-nya bisa 3-5 jutaan. 3 juta itu pun juga yang kayak masih low cost airlines. Dan di saat itu kepala aku berpikir, ini harga tiketnya 5 juta loh. Kenapa bapak ibu tuh nggak mau ambil makanan atau minuman deh yang paling gampang banyak persediaannya itu kan minuman. Kenapa nggak ambil minuman sebanyak mungkin gitu. Misalkan satu orang requestnya 2, request 3, itu pun nggak masalah. Tapi kan percaya apa enggak, yang ada mereka itu saat kita tawarin, mereka lebih memilih untuk tidur. Memang aku tahu flightnya juga emang tengah malam gitu, dan itu perjalanan lumayan lama. Kalau nggak salah sekitar 4-5 jam kalau dari Jakarta ke Papua direct. Mereka lebih memilih tidur, mereka lebih memilih istirahat. Tapi saat kita 2 kali servis pun, saat paginya itu kita udah mau landing, kita kan ada bagian makanan lagi karena penerbangannya lumayan lama. Itu mereka juga nggak yang tamak gitu loh, nggak yang rakus, nggak yang serakah, dan mereka memang kayak seperlunya aja. Bahkan makanan juga misalkan pas kita mau berangkat itu kan masih sekitar 5 jam, 4 jam lagi lah baru landing gitu ya. Maksudnya sebelum tidur makan dong dulu gitu, sampai kita tuh maksa kadang ambil aja bapak ibu nggak apa-apa, emang ini haknya. Mau ambil 2-3 gelas juga nggak masalah gitu, makanan juga 1 orang 1 kok. Nggak, mereka benar-benar memilih untuk tidak ngapa-ngapain gitu, memilih untuk tidur aja atau minum dan makan seperlunya. Ini adalah hal yang aku rasa nggak semua daerah di Indonesia, sepengalaman aku terbang, itu punya hal seperti ini, pemikiran seperti ini, yang dimana itu pukul rata-rata semua orangnya berpikir demikian. Bahkan saat aku explore kotanya di Papua ini, beberapa kali aku ada ron di Papua ini, menurut aku hampir nggak aku temukan yang namanya pengemis. Aku nggak tahu apa aku yang mainnya kurang jauh ya, tapi di kota Papuanya sendiri, aku sepanjang mataku ngelihat, aku belum pernah ngelihat yang ada namanya pengemis. Di sini aku nggak ada maksud sama sekali untuk membanding-bandingkan daerah, tapi ini aku hanya menceritakan pengalaman aku pribadi selama aku menjadi pramugari. Satu kata untuk Papua, the best. Jadi kalau misalkan aku ada kesempatan lagi untuk bisa terbang ke sana, untuk main ke sana, bener-bener aku suka banget sih. Pemkot Palembang dengan Dr. Richard Lim mengadakan masak-masak dan bagi-bagi rendang lagi. Tapi ujung-ujungnya rusuh juga. Kan udah aku bilang, gak usah diperpanjang, gak usah diperlebar. Kalian cari pembelaan. Kalian salahkan satu pihak. Ujung-ujungnya apa? Jadi masyarakat Indonesia bisa menilai kalian tuh kayak mana. Makanya udah stop. Jangan tuh saling cari pembuktian lah. Cari validasi lah ya kan. Capek kali lah nengoknya. Asal scroll aku TikTok rendang yang keluar. Asal scroll TikTok rendang. Capek kali memang capek. Jadi untuk para netizen, jangan kalian komen-komen yang enggak lagi. Udah, jangan mengadu domba. Komen tuh yang bagus-bagus aja lah, udah ya kan. Jadi udahlah. Kayak mana jalan tengahnya? Kalian ngobrol sama Willy Salim, panggil dia ke kota kalian.
minta maaf ke warganya. Biar selesai, ya kan? Itu ajalah solusi dari aku. Salam dari planet sebelah. Di video barusan kita tengok rame orang-orang di dalam itu, termasuk influencer-influencer Indonesia ini yang pro dan kontra. Bahkan video lastnya tersebut mengatakan tak payah buat hal ini lagi. Stop buat kongsi rezeki yang direkam. Kalau misal nak bersedekah tak payah direkam, tak payah direkod. Harusnya tulus dari hati. Nah, dengan kemajuan zaman saat ini di media sosial itu ramai orang yang berbuat kejahatan, ada juga orang yang berjoget-joget membuka auratnya itu tanpa ada rasa malu. Dan apa salahnya kita berbuat kebaikan, kita post di media sosial yang bertujuan itu boleh sebagai contoh. Yang membuat saya pelik, orang yang mengumbar auratnya, menunjukkan dadanya, perempuan menunjukkan dadanya dan lain-lainnya, tak ada tuh kecam-kecaman. Tapi orang yang berbuat baik, membantu dan peduli kepada masyarakatnya, malah terzolimi. Apa ada jadi di negara kita ini, geng? Coba kalau ini di negara Malaysia. Malaysia itu sangatlah ketat dalam soal hal ini. Kalau orang tak percaya, silahkan datang sendiri, buktikan sendiri ke Malaysia. Saya tak mengatakan Malaysia itu terlalu suci. Malaysia itu semuanya mulus, semuanya baik. Tak, ada juga yang kurang baik. Tapi nominalnya itu sangatlah sedikit kalau dibandingkan di negara kita, Indonesia Raya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.